Saya Desi Natalia untuk Labuan Bajo malam ini dan kini di sesi zona edukasi. Hadir lagi untuk Anda pendengar dengan berbagai topik-topik yang sudah kami siapkan untuk Anda yang saat ini baik yang mendengarkan kami melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz dan juga melalui siaran streaming kami di rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga bisa mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar RRI di era modern yang serba cepat, kebutuhan akan sumber energi yang bersih dan efisien semakin mendesak. Teknologi nanokatalis juga hadir sebagai solusi inovatif yang menjanjikan dalam upaya menciptakan energi yang berkelanjutan. Bagaimana partikel nano ini akan bekerja? Lalu apa keunggulan dibandingkan dengan teknologi konvensional? Dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan energi kita? Akan kita bahas di sesi zona edukasi malam hari ini bersama dengan salah satu kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ilmuwan muda asal NTT, Dr. Insinyur Grand Prix TM Kaja, seorang ahli dalam bidang nanoteknologi yang akan membahas ya tentang peran nanokatalis dalam mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi dan juga menciptakan solusi yang ramah lingkungan. Sudah tersambung bersama kami malam hari ini melalui sambungan telepon ada Dr. Insinyur Grand Prix TM Kaja. Selamat malam. Malam, halo. Baik, selamat malam. Saya panggilnya bagaimana supaya lebih akrab nih? Grand Prix kah? Saya langsung Boleh, ingat boleh, balapan boleh. ya. Boleh, silahkan. Oke, Pak Dokter Provisiat dulu sudah menerima meraih penghargaan Ahmad Bakri 2024 ya untuk kategori ilmuwan muda begitu. Betul, terima kasih. Baik ya, pada saat menerima penghargaan Ahmad Bakri ini boleh diceritakan dulu ya sebelum kita masuk ke topik kita. Penghargaan ini diberikan untuk kategori ilmuwan muda yang pada saat itu panitia tertarik akan apa ini profilnya kah atau hasil penelitiannya itu seperti apa nih Pak Grand Prix? Iya, terima kasih. Jadi kemarin 22 Agustus itu memang puji Tuhan diberikan anugerah penghargaan Ahmad Bakri ke-20 untuk kategori ilmuwan muda. Dan ini terkait dengan riset kami dalam bidang material nano sebagai katalis untuk produksi energi yang baru dan berkelanjutan. Kira-kira begitu. Jadi Baik. terkait riset material nano yang kami kembangkan. Oke, dan kenapa masuk kategori ilmuwan muda? Karena Pak Dokter ini usianya baru 31 tahun begitu ya? Saya 31 tahun ini, yes. Betul. Oke, ya. Tapi kalau indikator baru dan masih itu memang sudah tidak bisa dipakai dengan pencapaian-pencapaiannya begitu ya? Bagaimana? Sorry. Indikator baru 31 tahun atau masih 31 tahun ini sepertinya lenyap karena semua penelitian-penelitian tersebut membuat kita fokus hanya pada hasil penelitian Anda begitu Pak Grand Prix. Ya, jadi mungkin fokusnya lebih baik ke risetnya. Baik ya, dan itu yang akan kita bahas malam hari ini ya. Bagaimana kita mengenalkan teknologi nano ini sebagai solusi cerdas untuk energi berkelanjutan di era modern begitu ya. Ya. Baik ya, untuk pendengar kita mungkin ada yang belum terlalu familiar ya dengan apa sih sebenarnya teknologi nano ini Pak Grand Prix? Jadi mungkin istilahnya harus dijelaskan dulu ya. Jadi material nano itu adalah material yang berada dalam skala nanometer. Jadi skala nanometer ini adalah 1 nanometer itu sama dengan 1 dibagi 1 miliar meter. Wah. Jadi kalau kita punya penggaris itu dibagi penggaris 1 meter itu dibagi 1 miliar. Atau kalau teman-teman bisa memperhatikan satu helai rambut, diameternya kan kecil sekali ya. Nah, diameter helai rambut itu dibagi 100.000 kali, nah itu 1 nanometer tuh kira-kira. Kecil jadi sekali sangat ya. Kecil. Iya, saya pernah dengar juga istilah ini dipakai untuk ukuran tumbuh dari kuku ya. Jadi kuku tumbuh itu sekitar 1 nanometer setiap detik begitu. Pernah saya dengar seperti itu gitu. Laju pertumbuhannya ya. Iya, laju pertumbuhannya begitu.
Oke, tapi kita lebih fokus kepada bagaimana kemudian material nano ini bisa dijadikan solusi cerdas untuk energi berkelanjutan di era modern ini ya. Apa yang menjadi fokus penelitian Anda, Pak Grenfrey? Jadi material nano itu selain ukurannya tadi, dia juga harus memiliki sifat yang berbeda daripada senyawa yang sama tapi dalam ukuran makro. Sebagai contoh misalkan emas. Emas itu kan ya warnanya emas ya, cincin emas. Kalau emas itu bentuknya emas. Tapi kalau emas kita buat dalam ukuran nano, itu warnanya tidak lagi emas. Yang nampak di mata kita itu warnanya menjadi warna pink atau magenta, kira-kira gitu. Jadi tidak hanya sekedar ukuran yang lebih atau jauh lebih kecil, tapi juga memiliki sifat yang berbeda dari senyawa yang sama atau material yang sama, tapi ukurannya makroskopik. Nah, penelitian saya sendiri sebenarnya memanfaatkan beberapa senyawa atau material dalam ukuran nano yang kemudian memiliki kita bisa bilang performa yang lebih baik atau lebih signifikan dibandingkan dengan material pada keadaan makroskopik. Materialnya sebagai apa? Sebagai katalis. Jadi katalis ini adalah material yang bisa mempercepat dan mengarahkan jalannya suatu reaksi kimia. Jadi misalkan kita kan kenal misalkan bahan bakar ada bensin ya, Pertalite, Pertamax, ada diesel, ada aftur untuk pesawat dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya berasal dari minyak fosil. Nah, untuk mengubah minyak fosil ini menjadi bensin, menjadi aftur kah, menjadi diesel kah, atau menjadi plastik yang material polimer plastik yang kita pakai, itu butuh katalis. Jadi katalis ini sebenarnya yang mengarahkan, salah satu yang mengarahkan mau jadi apa suatu bahan menjadi bahan lain gitu. Oke. Ya, jadi tadi kan kita di dalam topiknya ini adalah nanoteknologi ini adalah solusi cerdas untuk energi berkelanjutan di era modern. Cara kerjanya nanti akan seperti apa tadi? Seperti sudah sekilas dijelaskan ya oleh Pak Grenfrey. Tapi ini bisa kemudian menjadi solusi inovatif yang menjanjikan untuk menciptakan energi berkelanjutan nanti akan dalam tanda kutip diapakan begitu Pak Grenfrey? Iya, jadi nanomaterial, nanoteknologi itu sebenarnya aplikasinya luas sekali. Yang saya gunakan misalkan salah duanya adalah tadi satu mengubah biomasa menjadi biofuels, bahan bakar. Kemudian yang kedua bisa juga untuk material nano ini kita pakai dalam suatu reaksi yang kita sebut sebagai water splitting atau pemisahan air. Jadi molekul air itu kan H2O ya. Teman-teman pendengar pasti pernah dengar juga H2O air. Itu bisa kita pecah menjadi menggunakan katalis yang kita buat, bisa kita pecah menjadi molekul hidrogen H2 dan oksigen O2. Nah, hidrogen ini kemudian bisa dimanfaatkan sebagai energi yang bersih dan berkelanjutan. Kalau kita pakai bahan bakar bensin misalkan, yang tipenya hidrokarbon ya, ada karbon dan hidrogen, itu kan pembakarannya menghasilkan CO2 ya, sebagai reaksi samping. Yang sekarang kan jadi seksi karena terkait dengan climate change, pemanasan global dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai hidrogen itu dibakar jadinya air. Jadi terus airnya kita pakai lagi dengan memanfaatkan katalis yang kita bikin jadi hidrogen. Jadi siklusnya itu jadi siklus yang secara ideal bisa menghasilkan loop yang sempurna, kira-kira begitu. Ya, jadi ada proses-proses yang dilakukan. Tadi itu melalui katalis itu begitu ya Pak Grenfrey ya, agar kemudian ini bisa terurai dan menjadi solusi cerdas untuk energi berkelanjutan. Apa keunggulannya kemudian dibandingkan dengan teknologi yang konvensional? Salah satunya tadi sudah sempat dijelaskan begitu ya. Ini bisa jadi solusi yang cerdas, tapi dibandingkan dengan teknologi konvensional, keunggulan-keunggulan menggunakan nanoteknologi apa saja Pak Grenfrey?
Jadi untuk dalam misalkan saya pakai pemanfaatannya sebagai katalis. Jadi kalau kita menggunakan material yang berukuran nano, itu luas areanya, salah satunya luas areanya akan jauh lebih besar. Jadi sebagai contoh, kita punya katalis dalam skala nano yang luas permukaannya itu misalkan bisa mencapai 700 meter kuadrat per gram. Jadi bayangkan dalam 1 gram katalis, kira-kira 1 sendok makan lah ya, itu punya luas permukaan bisa mencapai 700 atau bahkan 1000 meter kuadrat. Jadi kan luas sekali ya, dalam jumlah yang sangat kecil. Nah ini kemudian yang akan menyediakan permukaan yang besar, yang jauh lebih besar daripada katalis yang tidak berukuran nano. Kira-kira begitu. Jadi karena luas areanya besar sekali, reaksinya bisa lebih efisien, berlangsung lebih cepat, performanya juga lebih baik. Jadi bisa meningkatkan efisiensi proses yang selama ini mungkin masih lambat begitu. Untuk bisa menghasilkan hal yang seperti tadi disampaikan itu kan tadi kembali lagi membutuhkan proses. Proses ini apakah ini perlu kemudian membutuhkan biaya yang besar begitu, atau agar lebih mudah dipahami, apakah ini hanya bisa dilakukan oleh ilmuwan atau bisa juga dalam bentuk yang sederhana dilakukan oleh pendengar di rumah misalnya begitu Pak Granprix? Ya, jadi memang kalau untuk aplikasinya dan komersialisasi atau hilirisasi lebih lanjut, memang butuh waktu dan butuh investasi tentu saja ya. Semua penelitian, research and development tentu butuh waktu dan kemudian butuh juga dukungan fundings atau pendanaan. Namun jika teman-teman yang tertarik dalam ingin terjun ke dalam bidang nanoscience atau nanoteknologi, itu sebenarnya sudah banyak sekali sekarang modul-modul bagaimana memperkenalkan nanoteknologi bagi mungkin secara lebih populer ya, lebih populer. Dan itu sudah banyak sekali modul-modul yang dihasilkan. Kalau teman-teman browsing di YouTube, keywordsnya nanoteknologi saja, itu sudah banyak sekali modul-modul atau percobaan sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk kemudian sedikit banyak memahami apa yang dimaksud dengan nanomaterial atau nanoteknologi atau nanoscience itu sendiri. Kira-kira begitu. Kami juga pernah beberapa saat yang lalu juga membahas ya soal nanoteknologi, bahkan mungkin sudah lebih akrab lebih dulu karena mayoritas banyak profesi petani di sini. Petani-petani itu bahkan sudah kemudian bicara soal pupuk nano begitu ya, menggunakan partikel nano, kemudian pestisida nano, benih nano begitu ya. Ini juga hal-hal yang kemudian membuat kita sadar bahwa fakta tentang nanoteknologi ini sudah masuk ke berbagai unsur begitu ya Pak Granprix. Betul. Iya. Lalu untuk silakan. Iya, kalau di daerah atau di ranah agriculture begitu ya, kita kenal ada juga istilah nanofertilizer. Jadi nanti bagaimana nanofertilizer ini kemudian sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar rilis makronutrien maupun mikronutrien kepada tumbuhan itu bisa berlangsung secara lebih efisien, bisa berlangsung lebih terkontrol, yang tentunya akan meningkatkan juga sektor pertanian ya, dalam artian misalkan yield atau produksi dalam sekali panennya bisa lebih baik dan lain sebagainya. Itu kita kenal dengan istilah nanofertilizer atau ya secara dalam bahasa Indonesia menjadi pupuk nano, kira-kira begitu. Itu sudah banyak sekali
Sudah. penerapannya. Oke, ya. Baik, Pak Granprix, sebelum kita lanjutkan, kami juga ingin undang mendengar jika Anda ingin ngobrol langsung dengan Dr. Insinyur Granprix TM Kaja, ilmuwan muda NTT, peraih penghargaan Ahmad Bakri 2024. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di line telepon atau WhatsApp Pro 1 RRI Labuan Bajo. Anda bisa telepon kami atau kirimkan chat di 0812 3823 1987 ya. Di zona edukasi ini sampai jam 8 malam nanti kami nantikan ya pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Masih dengan saya Desi Natalia dan juga Dr. Insinyur Granprix TM Kaja, ilmuwan muda asal Nusa Tenggara Timur. Pak Granprix, tepatnya dari NTT di wilayah mana, Pak? Kalau saya aslinya orang Sabu sebenarnya. Orang Sabu, Tapi oke. lahir besar ya di Kupang. Iya, oke. Saat ini aktif mengajar di salah satu universitas di Jawa, Di Institut Teknologi Bandung. di Institut Teknologi Bandung ya. Jadi hari-harinya kerjaannya memang meneliti begitu ya Pak ya, dan mengajarkan. Yes. Ya. Oke, Betul. ya Pak Granprix, kita review kembali ini ya, bagaimana nanoteknologi ini kemudian menjadi penting dalam kehidupan manusia pada masa mendatang begitu, agar kita lebih mengenal lagi dan nanoteknologi, solusi cerdas untuk energi berkelanjutan di era modern yang menjadi fokus penelitian Anda begitu ya, sampai kemudian juga meraih penghargaan Ahmad Bakri 2024 untuk kategori ilmuwan muda ini. Ya. Ya, Pak Granprix, silakan, bagaimana nanoteknologi ini kemudian menjadi begitu penting dalam kehidupan manusia pada masa mendatang gitu? Ya, nanoteknologi ini menjadi salah satu atau bahkan bukan masa depan ya, sudah dimulai dari masa sekarang bahkan, atau dalam 1-2 dekade sebelumnya. Jadi sebagai contoh tadi saya sudah jelaskan mengenai katalis, di bidang fertilizer ada di bidang agriculture, pertanian ada nano fertilizer atau pupuk nano. Kemudian banyak sekali misalkan terkait baterai yang sekarang juga sedang booming lagi ya, kendaraan listrik, electrical vehicle dan lain sebagainya. Itu tentu membutuhkan teknologi penyimpanan energi yang lebih besar lagi kapasitasnya. Dan ini nanoteknologi ataupun nanomaterial memainkan peran penting di situ. Kemudian kalau teman-teman tahu mengenai teknologi prosesor misalkan, itu prosesor yang dulunya besarnya atau ukurannya sangat besar, sekarang kan dimensinya makin kecil ya. Dimensinya makin kecil tetapi ukuran penyimpanannya makin besar. Oke. Nah ini juga terkait dengan sebenarnya nanoteknologi. Bagaimana ukuran yang sangat kecil, strukturnya bisa direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat memiliki kapasitas penyimpanan informasi yang jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya yang mungkin ukurannya lebih besar secara dimensi. Iya ya, kita kan sekarang Jadi banyak sekali, betul. Kita melihat revolusi, misalnya CPU saja dulu yang dari besar, kemudian sekarang malah bisa menyatu dengan monitor begitu ya, dan banyak yang lainnya lagi begitu ya Pak Granprix ya. Kita coba sapa yang sudah bergabung bersama kita ini dari Pak Efrem yang ada di Borong. Selamat malam Pak Granprix, terima kasih untuk informasinya. Tapi agar lebih mudah kami tahu apakah barang-barang di sekitar kita yang sudah menggunakan teknologi nanoteknologi ini seperti apa Pak Granprix contohnya? Oke, mungkin mereka ingin lebih contoh yang lebih familiar yang ada di sekitar penggunaan barang-barang yang sudah menggunakan nanoteknologi ini baru saja tadi dibahas ya oleh Pak Granprix. Bisa diberikan contoh lagi ya. Kalau pada umumnya kan tadi disampaikan yang dulunya besar ukurannya sekarang kecil tapi kinerja atau efektivitas untuk bekerjanya malah lebih canggih begitu ya Pak Granprix ya. Betul. Jadi tadi saya sudah bahas mengenai prosesor, kemudian gadget atau gawai atau misalkan smartphone, jam tangan pintar, smartwatch ataupun misalkan teknologi televisi itu sudah menggunakan teknologi
nano. Jadi sebagai contoh mungkin teman-teman pernah lihat iklan misalkan TV yang sekarang tuh kan basisnya LED ya, iklannya tuh. Ada yang OLED, itu organic LED. Tapi kemudian ada yang lebih canggih lagi, namanya QD LED kalau teman-teman pernah dengar. QD LED. QD itu sebenarnya quantum dots. Quantum dots itu adalah material nano yang bisa berpendar atau menghasilkan warna. Jadi misalkan kalau teman-teman tahu televisi kita itu kan ada pixelize atau kotak-kotak kecil yang sebenarnya mengeluarkan warna kan ya, umumnya RGB itu, red, green, blue misalkan. Jadi semakin resolusinya itu akan semakin tinggi kalau kotak-kotak pecahannya itu kan semakin kecil, betul ya? Kalau kotak-kotak pikselnya besar, itu maka gambarnya resolusinya akan menjadi rendah, pecah-pecah orang bilang ya. Gambarnya pecah-pecah nih, gitu. Tapi bayangkan kalau kotak-kotak penyusun suatu gambar itu bisa kita kecilkan sedemikian rupa menjadi skala nano. Itu kemudian yang disebut sebagai quantum dots. Makanya televisi yang pakai teknologi quantum dots itu resolusinya sangat bagus sekali. Gambarnya sangat detail, bahkan orang bilang gambarnya itu tampak nyata. Karena ada teknologi itu, nanoteknologi di situ yang kita sebut sebagai quantum dots. Beberapa waktu lalu penemu teknologi quantum dots ini mendapatkan hadiah dalam bidang Nobel untuk penemuannya mengenai quantum dots yang merupakan salah satu contoh dari nanoteknologi. Kira-kira begitu. Oke, ya Pak Ever mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ini ada Aldo Kaki yang ada di Sarnaru di Labuan Bajo. Selamat malam Pak Dokter. Untuk penggunaan barang-barang saya sering lihat ini di handuk, kemudian di matras. Kebetulan saya adalah seorang olahragawan. Ini biasanya ada juga tertulis menggunakan nanoteknologi anti mikroba begitu ya di barang-barang ini. Saya bingung ya, ini cara kerjanya seperti apa sih kalau misalnya ada untuk anti mikroba? Ya, oke. Bagus mungkin sekali. ini sederhana ya. Betul, sederhana, betul. Jadi kalau untuk biasanya di beberapa misalkan produk handuk atau kaos kaki, jadi kaos kakinya bisa dipakai berkali-kali tapi tidak bau misalkan. Jadi sebenarnya itu salah satu peran dari nanoteknologi. Biasanya mereka menggunakan partikel perak, jadi nano Ag atau nano perak, nano silver. Jadi perak, atom perak atau Ag dalam bahasa simbol kimianya itu kan Ag. Perak ini kalau kita buat dalam ukuran nano, dia bisa melakukan penetrasi ke dalam sel mikroba. Yang menyebabkan bau itu kan sebenarnya bakteri ya, mikroba. Jadi kalau kita buat perak dalam skala nano, maka perak itu dapat melakukan penetrasi ke dalam sel bakteri atau sel mikroba, kemudian akan mengacaukan sistem metabolismenya dan akhirnya si mikroba atau bakteri tersebut akan menjadi dead cell atau menjadi sel mati. Jadi bakteri-bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap itu akan dalam tanda kutip dibunuh oleh kehadiran si perak dalam skala nano ini atau nanopartikel perak. Ya. Begitu. Oke, ya mudah-mudahan ya ini bisa terjawab untuk Aldo Kaki tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya ya. Ini juga kemudian ada lagi dari Ratna yang ada di Kampung Tengah. Pak Dokter, saya juga sering mendengar dan juga membaca ini untuk di raket tenis, sepeda, kemudian kemarin juga di helm sepeda motor. Ada bahasa iklan yang menulis bahwa nanoteknologi yang menjadikannya ringan, kaku, tahan lama dan tangguh. Wah, lengkap sekali nih. Ya ini saya agak bingung ya bagaimana cara kerjanya. Oke, ya yang paling paham untuk menjelaskan ini tentu Pak Grand Prix. Silakan. Jadi banyak juga sebenarnya nanopartikel ini dimanfaatkan sebagai aditif ya atau
materi tambahan ke dalam suatu komposit. Gunanya apa? Gunanya sebenarnya untuk meningkatkan kekuatan mekanik dari suatu material. Jadi tadi misalkan diberikan contoh helm. Helm dia punya kekuatan mekanik sekian, dia bisa tahan terhadap tekanan, tahan terhadap benturan, sampai gayanya sekian atau tekanannya sekian Newton per meter square misalkan. Namun untuk meningkatkan safety, kita kan mau ketahanan mekaniknya lebih kuat lagi dong. Jadi kalau misalkan nanti amit-amit terjadi kecelakaan yang benturannya lebih keras, si helmnya ini bisa lebih tahan. Nah, disitulah peran filler atau material pengisi, kita bilang material aditif yang berupa nanopartikel. Biasanya banyak orang menggunakan penambahan nanopartikel karbon misalkan. Jadi dia bisa meningkatkan kekuatan mekanik dari material helm misalkan. Ya, Jadi karena memang banyak sekali aplikasinya ya. kalau dijelaskan cara kerjanya mungkin terlalu detail ya begitu ya, dan agak Betul, susah ya. dipahami. Tetapi itu fungsi-fungsinya ketika menerapkan nanoteknologi akan bisa menghasilkan. Tadi kalau misalnya bahasa-bahasa tadi yang disampaikan bahasa promosi itu bukan prank ya, tetapi memang itu fungsinya begitu Pak Grand Prix ya. Ya secara teoritis ya, tapi apakah satu produk klaimnya Betul nano atau ternyata benar menggunakan nano, nah itu perlu ditelaah lebih lanjut ya. Tapi theoretically, secara teoritis betul bahwa penambahan material nano itu dapat meningkatkan kekuatan mekanik salah satunya. Oke, satu lagi ini menarik juga saya pilihkan. Ini dari Rahma di Waimata. Pak Grand Prix, nanoteknologi tadi yang dijelaskan itu kan biasanya untuk sebuah prinsip kerja dari sebuah benda. Tapi sebenarnya untuk menggunakan nanoteknologi bisa memecahkan masalah lingkungan, itu bagaimana cara kerjanya? Misalnya untuk membersihkan polusi udara luar ruangan. Seperti apa sih cara kerjanya? Wah, banyak yang tertarik ternyata Pak Grand Prix ya bicara soal nanoteknologi ini. Tapi benar juga ya, mungkin kalau masyarakat secara awam akan ada kebingungan yang sama juga. Kalau misalnya tadi sistem kerja pada sebuah benda tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau bagaimana cara dia bekerja untuk membersihkan polusi udara di luar ruangan begitu Pak? Ya, jadi kalau untuk polusi udara di luar ruangan, basisnya atau sistem kerjanya itu kan sebenarnya adsorpsi atau penyerapan ya. Penyerapan polutan. Berarti ada benda lagi ya yang bekerja begitu atau? Bagaimana? Ada benda lagi sebuah benda lagi yang bekerja dengan sistem seperti itu begitu, dengan sistem yang menggunakan sistem kerja nanoteknologi. Jadi ya betul. Jadi misalkan adsorben ini kan dia merupakan material yang akan menyerap si polutan-polutan tersebut. Jadi kalau misalkan adsorbennya tersusun dari partikel-partikel yang berukuran nano, maka keuntungannya adalah luas permukaannya jauh lebih besar. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau luas permukaannya lebih besar dalam jumlah yang sangat kecil misalkan, maka untuk jumlah yang kecil tersebut dia punya kapasitas yang lebih besar dalam menyerap polutan-polutan yang ada di udara tadi gitu. Jadi memang kalau kita menggunakan adsorben yang tersusun dari material nano, luas permukaannya akan naik secara signifikan, kapasitas penyerapan terhadap polutan-polutannya juga akan lebih besar. Yang tentu akan sangat menguntungkan Kang untuk penyerapan polutan-polutan tersebut. Ya. Satu lagi boleh ya Pak Grand Prix, ini pertanyaannya dari Andi, saya mahasiswa Politeknik Elbajo. Pak, siapa sih yang menemukan nano, tahun berapa ditemukannya? Yang menemukan nanoteknologi begitu Pak. Jadi sebenarnya nanoteknologi sendiri itu sudah di istilahnya kita bilang diramalkan oleh seorang ilmuwan terkenal, peraih Nobel
yang kita kenal dengan nama Richard Feynman. Kalau teman-teman pernah dengar Richard Feynman, ini ilmuwan terkenal, fisikawan. Dia sudah kira-kira meramalkan mengenai nanoteknologi ini. Dia dalam salah satu speech atau pidato terkenalnya dia bilang gini, ada satu quote, dia bilang, "There is still plenty room at the bottom." Ada banyak ruang di bagian bawah begitu. Betul, di bagian bottom ini sebenarnya dia sedang berbicara mengenai size. Jadi ketika itu orang berlomba-lomba bagaimana untuk membuat alat yang lebih besar, alat yang lebih kuat dan lain sebagainya. Tapi kemudian Richard Feynman bilang bahwa there is still plenty room at the bottom. Bottomnya ini sebenarnya adalah berbicara mengenai ukuran. Banyak sekali kesempatan, banyak sekali peluang apabila kita tidak mengejar partikel atau suatu benda yang ukurannya besar. Tapi akan lebih banyak peluang kalau kita bekerja dengan material-material yang berukuran sangat kecil. Dalam hal ini adalah material nano. Jadi Richard Feynman ini terkenal dengan pidatonya yang dia bilang there is still plenty room at the bottom ini. Tahun 59 ya, itu udah lama sekali berarti Pak. Betul, sudah lama sekali. Betul. Lalu baru bisa kemudian dari tahun ke tahun ini diteliti, dikaji, baru kemudian sekarang populer begitu ya penggunaan nanoteknologi ini. Betul. Ya. Yes. Oke, Pak Grand-Prix terakhir ini ya. Kalau kita bicara sebuah penerapan konsep baru atau metode baru, ada keunggulan, biasanya diiringi dengan kekurangannya. Apakah nanoteknologi ini juga ada kekurangannya atau mungkin dampak yang harus diminimalisir ya, walaupun mungkin pemanfaatannya ini membawa keuntungan yang besar, kemudian solusi cerdas untuk energi berkelanjutan di era modern. Tapi apakah juga ada dampak yang kurang baiknya atau kekurangannya? Jadi memang tidak ada gading yang tak retak ya. Jadi sesuatu yang terlihat mungkin sempurna tetap ada kelemahannya. Dalam hal ini sebenarnya safety ataupun bagaimana penanganan material nano ini yang juga menjadi concern dari ilmuwan-ilmuwan saat ini. Jadi karena nanopartikel ini sangat kecil, ukurannya sangat kecil, akan sangat mudah untuk mencemari lingkungan. Jadi kalau sudah mencemari lingkungan, karena ukurannya sangat kecil, susah untuk kita melakukan penanganannya. Ini yang kemudian nanti bisa menimbulkan masalah. Akumulasi dari senyawa-senyawa yang berukuran nano yang terlepas ke lingkungan, apakah itu perairan, tanah, dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan permasalahan bagi makhluk hidup. Sehingga salah satu cabang ilmu yang menarik dari nanoteknologi juga adalah bagaimana kemudian safety dan handling dari nanoteknologi ini. Itu juga teknologi yang sekarang sedang berkembang. Jadi nanoteknologinya sendiri berkembang, tapi di lain pihak kita juga harus semakin cerdas dalam bagaimana menangani si nanomaterial ini. Karena kalau salah-salah bisa jadi pedang bermata dua bagi kita, yang seharusnya menguntungkan jadi masalah nanti buat kita. Kira-kira begitu. Ya, tapi para ilmuwan pasti juga sudah kemudian mengkonsepkan bagaimana antisipasinya begitu, paling tidak meminimalisir kalau tidak bisa menghilangkan seutuhnya begitu ya. Upaya-upayanya seperti apa itu untuk mitigasi? Standar prosedurnya sudah ada, bagaimana handling secara nanomaterial secara umum. Perlengkapan apa yang harus kita butuhkan jika bekerja dengan nanomaterial tertentu. Tetapi juga yang menarik adalah material nano ini kan pertumbuhannya pesat sekali. Setiap hari mungkin ada jenis material nano baru yang kita temukan atau yang para ilmuwan temukan. Yang tentu penanganannya akan mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan nanopartikel lain yang mungkin tidak bisa ditangani
menggunakan standar operational procedure yang ada. Nah, itu jadi menjadi memang SOP penanganan secara umumnya ada, tapi jika nanti muncul semakin banyak jenis-jenis yang aneh-aneh dalam tanda kutip, ini juga tentu perlu penanganan yang khusus, kira-kira begitu. Oke, baik ya. Jadi SOP-nya tentu sudah dibuat, jadi masyarakat fokuslah pada bagaimana nanoteknologi ini bermanfaat ya dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nanti biarkan upaya-upaya mitigasi, pencegahan dan lain-lain itu kerja ilmuwan nanti ya untuk mengantisipasi itu, begitu Pak Granprix. Ya, betul, betul sekali. Baik ya, terobosan nanoscience ini memang sudah ada di hampir semua bidang sains dan nanoteknologi yang bisa membuat hidup lebih mudah di era ini. Tapi untuk masyarakat, pesan Anda untuk penggunaan nanoteknologi, walaupun memang tugas kami misalnya masyarakat biasa, masyarakat awam, tidak pada penelitian dan lain-lain, tapi apa yang bisa Anda sampaikan agar ini juga kemudian bisa kita manfaatkan sebagai solusi cerdas untuk energi berkelanjutan terkait dengan nanoteknologi ini, Pak Granprix? Ya, bagi masyarakat umum ya, mungkin perlu mengikuti informasi dari sumber-sumber terpercaya. Okay. Jadi misalkan dari yang berbasis evidence, yang dari para ilmuwan ataupun dari informasi-informasi terpercaya. Karena kan sekarang dengan zaman sosial media itu kan semua orang bisa dengan bebas berbicara apapun dan disebarkan menjadi suatu post-truth ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi mungkin ada influencer yang tidak punya background sama sekali berbicara A karena followersnya banyak, itu yang diikuti. Dan itu kan terjadi ketika pandemi COVID kemarin kan ya. Banyak sekali info yang berseliweran yang kemudian salah kaprah, tapi karena disebutkan oleh seorang influencer yang mungkin karena viral, punya banyak followers, dan akhirnya itu yang diikuti. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi harapannya memang kita harus terbiasa untuk berpatokan kepada pedoman-pedoman yang memang diberikan oleh badan yang resmi yang memang sesuai dengan kepakarannya agar tidak salah informasi, kira-kira begitu. Jadi klaim-klaim penerapan atau penggunaan nanoteknologi ini kemudian jangan sampai sampai berbahaya begitu ya untuk penerapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti tadi yang juga disampaikan, ada bahasa-bahasa kampanye di sebuah kemasan produk. Memang sistem kerjaan seperti itu, tetapi ini perlu dicari tahu lagi dari sumber-sumber yang terpercaya begitu ya. Untuk soal klaim-klaim penerapan nanoscience atau nanoteknologi ini. Pak Granprix, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin satu lagi sedikit Silakan, aja. Boleh. Buat anak-anak muda NTT harus semakin banyak lagi yang terjun dan kemudian menggeluti dunia-dunia sains dan teknologi terkini. Kita buktikan bahwa anak NTT juga bisa berkarya dalam bidang sains dan teknologi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kita butuh banyak sekali anak-anak muda dan khususnya anak-anak muda yang berasal dari NTT. Kira-kira begitu. Ya. Mudah-mudahan Pak Granprix ini juga bisa menjadi inspirasi ya, dan tentu ilmu-ilmunya bisa juga dibagi untuk anak muda NTT lainnya, bisa di-share, kemudian bisa menghasilkan banyak ilmuwan baru lagi begitu ya Pak Granprix ya. Amin, amin. Semoga begitu. Ya, kalau ke Labuan Bajo jangan lupa singgah di RRI Labuan Bajo ya Pak Granprix ya. Saya belum pernah ke Labuan Bajo. Harus tuh ke Labuan Bajo ya. Ya, nanti siap. kalau misalnya suatu saat akan melihat komodo atau melakukan penelitian di Labuan Bajo, jangan lupa singgah di RRI Labuan Bajo. Siap, dengan senang hati. Terima kasih Pak Granprix sudah hadir baik melalui line telepon ya. Nanti kami juga mudah-mudahan masih punya waktu lagi untuk membahas topik-topik lainnya ya. Ya, semoga. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.